Tuhan, kami menyerahkan acara live ini dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Kami cuma minta anugerah kemurahan-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu supaya kami yang mendengar itu mendapat kekuatan bahwa hidup kami selalu aman di tangan-Mu. Apapun rintangan dan tantangan dalam kehidupan kami tetap berkata bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan kemuliaan kembali kepadamu dan kau melawat setiap yang bergabung pada siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya sudah ada ya. Ada sukacita saudara. Saya akan bersaksi bagaimana ya hidup saudara dan saya itu hari-hari ini pasti ada aman di dalam tangan Tuhan. Ya, kita tidak perlu takut, seperti khotbah saya juga kemarin, dalam badai hidup rumah tangga saudara sekalipun, dalam badai apapun, hari-hari ini saya melihat bagaimana cara Tuhan itu merubah setiap kehidupan dan banyak DM yang masuk hari-hari ini. Ya, ketika saya melihat bagaimana Tuhan yang besar merubah setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang tekun. Tadi pagi ada seorang yang konseling sama saya, dia berkata gini, Bu Eli, saya itu sudah tidak kuat menjalani hidup rasanya. Kenapa? Saya bilang, ya karena belum selesai masalah satu, datang masalah berikutnya. Saya ngalami masalah keuangan, ya. Setelah masalah keuangan, ya Tuhan belum pulihkan seluruhnya, tiba-tiba saya ngalami masalah dengan anak saya. Ya, anaknya lagi ngalami masalah. Belum pulih, belum selesai Bu Eli, saya dikejutkan tiba-tiba ya dia kena penyakit, divonis tumor ganas. Saudara lihat keadaan hidup, dia berkata, kenapa kok Tuhan itu seolah-olah mengizinkan hidup saya seperti ini? Kenapa kalau Tuhan itu baik, kok Tuhan tega? Saya cuma berkata, kan firman Tuhan udah berbicara Ibu, berbahagialah engkau jika engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Menurut kaca dunia, menurut kacamatanya Ibu, kita sial, kita apes. Tapi menurut kacamatanya Tuhan, kita ini berbahagia. Tapi saya bilang gini, Ibu harus bertahan. Kalau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, Ibu tidak bertahan, Ibu akan jadi orang yang malang. Tapi kalau Ibu bertahan, menghadapi berbagai-bagai pencobaan, Ibu tetap punya semangat. Ibu bilang, ini waktunya aku menjadi orang yang berbahagia. Kalau Tuhan yang ngomong berbahagialah, berarti Tuhan sudah nyiapkan kebahagiaan enggak buat saudara dan saya. Ketika kita bertahan, makanya orang yang bertahan sampai kesudahannya itu bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan enggak gampang saudara. Kalau bertahan dalam zona nyaman gampang saudara. Di dunia ini kalau kita bertahan dalam berbagai-bagai berkat, berbagai-bagai mujizat, enak saudara. Tapi masalahnya ikut Kristus harus bertahan di dalam berbagai-bagai pencobaan. Baru berbahagia. Kalau Ibu tidak bertahan hari ini, status orang berbahagianya diambil, jadi orang yang malang. Jadi pesan saya bilang bertahanlah. Supaya kebahagiaan yang Tuhan sudah persiapkan itu akan Ibu nikmati. Saya bilang gitu. Oh gitu ya Bu Eli, iya tidak usah takut. Memang Tuhan itu tidak pernah menjanjikan hidup saudara di dunia ini aman, nyaman saudara, enggak. Tapi dia janjikan satu damai sejahtera di tengah badai. Itu yang luar biasanya Tuhan. Kalau aman nyaman enggak saudara, karena kita harus pikul salib, sangkal diri setiap hari. Menyalibkan daging itu enggak gampang saudara. Hari ini kita ini ada di masa sukar. Saudara, kalau orang di masa yang makin sukar, logikanya kesulitan hidup ini makin tinggi enggak saudara? Logikanya di akhir zaman, ujian akhir itu materinya tambah berat atau tambah ringan. Saudara yang bisa analisa pikiran saudara. Jadi hari ini jangan nuntut nyaman sudah.
Kita harus siap kalau sampai Tuhan izinkan kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita diizinkan Tuhan bukan ngalami masa zona yang nyaman. Zona penderitaan supaya kemuliaannya itu akan terjadi, saudara. Artinya kita semua harus siap. Saya beberapa hari yang lalu khotbah. Saya bilang gini, coba mulai 1 hari aja. Mulai reskan pikiran, mulai ndak mikirin masalah. Mulai tidak ngatakan masalah, mulai tidak berdoa bawa masalah. Masalah itu kalau makin diomongin, makin dipikirin, makin berat enggak saudara? Kelihatannya makin besar enggak? Tapi seberapa banyak saudara bisa ditipu iblis, dipaksa untuk mikirin masalah. Mikirin hutang, mikirin suami, mikirin masa depan. Mikiri sesuatu yang bukan bagiannya saudara. Loh Tuhan sudah jelas kok ngomong. Masa depanmu itu ada dan harapanmu tidak akan hilang buat orang benar. Artinya di tengah berbagai-bagai pencobaan, dia sudah siapkan masa depanmu termasuk keturunanmu dengan luar biasa. Dan harapanmu tidak akan hilang. Itu sudah janji Tuhan. Makanya hari ini coba mulai. Saudara percayalah, sukacita, mau tidak mikirin masalah itu keputusan. Sampai saudara sendiri yang berkata stop untuk berpikir tentang masalah. Selama saudara tidak ambil keputusan stop untuk mikirin masalah, merenungkan masalah, masalah itu terus ada saudara. Apalagi masa yang makin sukar. Lu terus sepanjang hidup saudara hanya mau dihabiskan stres, depresi, ngerenungi nasib, ngerenungi masalah. Ya saudara akan habis kekuatannya. Makanya kenapa rumah sakit penuh hari-hari ini. Karena banyak orang stres, banyak orang depresi, banyak orang kehilangan pengharapan. Mulai sekarang ambil satu keputusan Tuhan, stop sudah Tuhan. Keputusan saudara yang sendiri yang berkata stop untuk mikirin masalah. Karena aku tahu masalah ini sesaat. Cuman alat Tuhan untuk membentuk hidupku, memurnikan aku supaya aku lulus, bukan lolos. Kalau kejar lolos masalah enggak usah butuh Kristus saudara, cari dukun aja banyak. Tapi kita bukan hanya lolos saudara, kita ini lulus. Kita bukan sekejar lolos, saya enggak mau lolos dari masalah kalau saya enggak lulus. Makanya dalam pergumulan saya, orang bilang gini, Bu Eli ini terlalu berharapnya terlalu tinggi. Jadi Bu Eli ini sekarang ngalami proses kehidupan berat. Kenapa? Harapan ekspektasinya lihat suaminya jadi hamba Tuhan. Berat saudara. Oh ya Bu Eli, pikir balik aja loh, pulih aja, yang penting sudah lolos dari masalah. Saya nggak mau saudara, saya sudah bilang kalau suami saya pulih Tuhan, dia harus selamat. Dia harus ketemu Kristus, dia harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Supaya ketika pemulihan terjadi, saya dan suami dan anak-anak benar-benar lulus saudara. Itu yang saya mau. Saudara jangan mikir lolos hari ini, yuk kita percaya hari ini di dunia air yang mata, putuskan sudah. Saya mau sukacita Tuhan. Karena saya tahu hidup saya aman di dalam tangan Tuhan. Ini tema khotbah saya hari ini. Ya, hari ini kita butuh tangannya Tuhan. Saudara tidak butuh tangan siapa-siapa. Ada banyak orang yang berkeluh kesah, merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Saudara tahu, kita ini tidak butuh siapa-siapa kok hari ini. Saya jalani proses, saya tidak butuh pertolongan siapa-siapa. Saya bisa hari ini murni hanya pertolongan Tuhan. Saya hanya butuh tangan Tuhan, sudah lebih dari cukup bahwa hidup saya membuktikan Tuhan saya hidup saudara. Itu membuat saya bangga kenapa Tuhan tangannya menopang, memberikan saya kekuatan sampai saya bisa hidup di dalam satu kekuatan, dibawa perjalanan hidup saya bukannya buntung saudara. Saudara tahu hari ini kita perlu tangan Tuhan dan kita perlu belajar berserah. Tidak bisa saudara pikul sendiri dengan kekuatanmu. Tidak bisa saudara. Saudara tidak butuh tangan siapa-siapa. Siang ini renungkan. Kita hidup tetap pikirkan bahwa tangan Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Kalau Tuhan berkata cukup, itu artinya dia tahu yang terbaik atas hidup saudara.
walaupun jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Waktu saudara memilih untuk bertahan karena saudara tahu hidup saudara pasti aman di dalam tangan Tuhan. Itulah hari-hari ini. Berserah itu 4 hal saudara. Hari ini banyak orang hidup di dalam kekhawatiran. Jangan pikir kekhawatiran itu tidak bahaya. Kekhawatiran itu tragis saudara. Kelihatannya kecil ya, tapi saudara tahu, kalau saudara makin hidup dalam kekhawatiran, kekuatan saudara habis, akan ada banyak penyakit depresi yang muncul. Dan saudara kehilangan pengharapan dan masa depan. Itu. Yang kedua, orang hari ini harus berserah di mana hari-hari ini. Banyak kita menjalani padang gurun dan jalan yang tertutup tembok tebal. Ini waktunya kita perlu berserah di dalam tangan Tuhan yang kuat. Padang gurun membuat kita tidak nyaman. Padang gurun membuat kita capek, lelah. Apalagi di padang gurun itu tidak ada jalan keluarnya. Sampai kapan kita tidak tahu. Yang penting kita jalani padang gurun, titik terangnya di mana. Masa pandemi ini titik terangnya di mana nggak tahu loh saudara. Sudah berapa lama kita sama-sama jalani padang gurun. Ini waktunya saudara dan saya butuh tangan Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga apa saudara? Waktu kita ngalami hari ini banyak orang ngalami kesesakan. Banyak orang yang sudah kalau bangun tidur seperti saya dulu. Tuhan, lihat masalah lagi. Sesak lama-lama saudara. Jantung nanti putus saudara. Kita butuh tangan Tuhan. Hanya tangan Tuhan yang bisa memberikan kelegaan. Makanya Tuhan gini, enak, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu, beban berat, kesesakan, ayo datang. Ini loh aku yang memberi kelegaan, cukup. Kalaupun duri dalam daging ini belum berlalu seperti Paulus, cukup nak, kasih karuniaku cukup. Percaya saudara, hari ini kalau Tuhan berkata cukup, itu artinya kekuatannya lebih dari cukup untuk membuat saudara dan saya hidup di dalam kemenangannya. Amin saudara. Yang keempat apa? Butuh tangan Tuhan pada waktu saudara direndahkan. Ya, kita bahas satu persatu. Yuk, hari ini banyak orang yang lagi khawatir. Banyak orang yang sudah capek jalani padang gurun. Tidak tahu jalan titik temunya di mana. Bagaimana jalan keluarnya. Saudara maklum hari ini. Sudahlah, Tuhan tahu. Ini problem setiap saudara dan saya di seluruh dunia. Bukan saudara sendiri. Ini artinya Tuhan berkata, butuh tanganku. Dulu waktu saya hidupnya sukses, tidak butuh tangan Tuhan. Saudara sering mengandalkan kekuatan tangan saudara, tapi kali ini Tuhan mau kita semua butuh kekuatan untuk mengandalkan. Ini loh Tuhan hidupku. Aku butuh kekuatan tanganmu hari ini. Tanpa tanganmu aku tidak mampu. Yang pertama, yuk kita lihat. Hari ini perpastikan ya. Tuhan akan turun tangan saat kita mengangkat tangan. Tuhan akan bertindak. Saudara tahu, waktu saudara mengangkat tangan, kuncinya apa saudara? Berserah dan percaya. Amin saudara, Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepadaku dan percaya maka aku akan bertindak. Angkat tangan saudara. Tuhan, aku tidak mampu ngurusi keuanganku. Aku tidak mampu ngurusi tumor, penyakitku, kanker, semua aku tidak mampu. Tuhan, aku tidak mampu ngurusi orang yang nginjek-nginjek harga diriku, suamiku yang mengkhianati aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak mampu menghadapi pekerjaanku, aku tidak mampu melihat hari esokku. Itu waktunya Tuhan berkata, nak ini waktunya kita mengangkat tangan dan dia turun tangan saudara. Kalau dia turun tangan, firman Tuhan berkata apa? Dia akan bertindak. Amin saudara. Kalau dia bertindak, semuanya pasti beres. Karena tangan Tuhan itu terlalu kuat buat saudara dan saya. Mazmur 37 ayat 5 ya. Kita buka yang pertama bagaimana hari ini buat orang yang khawatir-khawatir. Yuk 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Kita hari ini lihat bagaimana 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama. Ketika hari ini siapa yang hari ini bergabung khawatir, mulai pakai resep ini.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara saudara dan saya. Hari ini kita belajar untuk menyerahkan semua kekhawatiran itu, karena yang memelihara hidup saudara dan saya, walaupun keuanganmu lagi hancur, yang memelihara bukan tokomu, bukan penghasilanmu, tapi Tuhan yang akan memelihara. Artinya tangan ini tidak akan pernah berhenti untuk memelihara, memberkati saudara dan saya setiap waktu. Jujur kalau orang tanya, hidup saya hari ini ngalami badai goncangan rumah tangga sangat berat. Tapi yang membuat saya ketika berserah dan saya mengangkat tangan, saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak sanggup ngurusi suami saya. Saya sudah percaya bahwa Tuhan pasti bisa merubah keadaan hidup rumah tangga saya. Tuhan lakukan. Bukan suami saya yang memelihara saya sampai hari ini, tapi Tuhan yang di atas, Tuhan yang besar memelihara hidup saya, ketiga anak saya, suami saya, sehingga orang yang berkata saya hancur, suami saya hancur, tiga anak saya hancur, tidak terbukti. Justru di saat kelemahan saya, ketika saya menyerahkan kekhawatiran saya, pemeliharaan Tuhan dahsyat, saudara. Amin, saudara. Lihat hidup saya hari ini, sukacita. Saya nggak mau mikirin masalah. Saya belajar untuk rest dari masalah. Saya nggak mau mikirin masalah. Masalah itu selalu ada, saudara. Tanpa saudara pikiri, dia pasti ada. Kalau belum waktunya Tuhan, saudara nggak bisa ngusir masalah. Kita nggak punya kekuatan. Makanya kekuatan tangan Tuhan. Kenapa kita butuh tangan Tuhan? Karena yang membuka, menutup pintu pemulihanmu itu hanya Tuhan. Kalau Tuhan yang tutup, ya enggak ada yang bisa buka. Mau siapapun, saudara sampai nangis, kepala saudara di bawah, kaki di atas. Bisa enggak merubah keputusan Tuhan? Enggak bisa. Tapi kalau sudah waktunya, tangannya membuka pintu pemulihan, walaupun enggak ada dasar bukti baik. Itu loh, waktu saya khotbah, Simon tangkepannya ikannya 0. Tapi kalau waktunya Tuhan, siapa yang bisa menghalangi? Enggak bisa, saudara. Hari ini yuk kita belajar, saudara, ya. Hari ini jangan lagi khawatir, ya. Kita aman di dalam pemeliharaannya. Lihat Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Janganlah hatimu iri ya kepada orang-orang berdosa. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman ini datang atas hidup saya ketika saya melihat wanita yang berusaha mengganggu rumah tangga saya. Terlihat hidupnya bahagia, disayang suami saya, diperhatikan. Sementara saya yang berdoa pagi, siang, malam hari itu ngenes, saudara. Rasanya hidup saya kalau mikiri, merenungi nasib saya, rasanya terpukul. Iblis cuma mengintimidasi, kasihan deh lu. Lihat suamimu ndak cinta kamu, ndak memperhatikan kamu. Sekarang lu ndak tidur di rumah. Gimana kamu hari ini? Tapi ketika saya berpikir, iya Tuhan, kok seperti ini ya Tuhan. Tapi ayat ini datang, Eli, jangan khawatir. Serahkan saja semuanya ke dalam tanganku. Aku memelihara hidupmu. Jangan iri sama orang yang hidupnya berdosa, jangan iri. Yang penting kamu takut akan aku, percayalah masa depanmu itu aku yang pelihara. Anak-anakmu aku yang pelihara. Suamimu, kehidupan berkat usahamu aku yang pelihara. Keren, saudara. Waktu saya dapat ayat ini, saya ngimani, saya nggak mau iri dengan orang yang berdosa. Yang penting saya hari ini tidak punya khawatir, sudah. Saya tidak mau, karena apa yang saya khawatirkan itu yang menimpa saya. Saya mau hari ini hidup saya menyerahkan semua, ya. Yang siang ini bergabung mulai khawatir, yuk ada tangan Tuhan. Waktu saudara menyerahkan masalah, Tuhan bertindak, yaitu Dia akan pelihara hidupmu, keuanganmu, rumah tanggamu, masa depanmu, anak-anakmu. Itu sudah janji Tuhan.
Mulai sekarang enggak usah mikir masalah ya saudara. Kalau masalah datang, dipikir sejenak aja, ya sudahlah Tuhan, memang keadaannya tambah buruk. Memang aku harus jatuh dalam berbagai-bagai masalah. Tapi aku memilih untuk bertahan dengan menyerahkan semua ketakutanku ke dalam tangan-Mu. Amin saudara. Amin. Hidup kalau seperti ini enak enggak saudara? Kalau sudah berserah angkat tangan, Tuhan turun tangan, apa janjinya? Dipelihara saudara. Pemeliharaan Tuhan itu dahsyat. Saya bisa hari ini bukan sepenuhnya saudara. Suami saya hanya cuma alat untuk memelihara saya dan anak-anak saya. Semuanya dipelihara Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, ya, percayalah keuanganmu, ya, hari ini, esok, sampai selama-lamanya pasti aman. Karena ada masa depan buat saudara dan saya. Amin. Rumah tanggamu hari ini sampai esok aman dalam pemeliharaan Tuhan. Ini loh tangan yang memelihara. Kalau tangan manusia janjinya bohong, janji palsu. Tapi kalau tangan Tuhan, kalau dia berjanji memelihara, sampai akhir menutup mata, dia pasti pelihara hidup saudara dan saya. Amin saudara. Yuk yang kedua, bagaimana ketika kita hidup di dalam padang gurun, seperti saat-saat ini. Kita tidak tahu titik temunya sampai kapan. Saya kalau ditanya, sampai kapan Bu Eli? Aduh saya tidak tahu. Yang penting enak tidak enak, walaupun berat, tetap jalani. Ngerti enggak? Ngerti. Tapi jalan itu selalu yang terbaik. Yang penting hari ini sudah andalkan tangan Tuhan. Kesusahan sehari cukup sehari. Cukup Tuhan berkata. Enggak akan pernah jatuh tergeletak hancur saudara. Itu enggak ada dalam kamusnya mengikut Tuhan. Amin. Yuk kita baca Yesaya 43 ayat 11 dan 13. Yesaya 43 ayat 11 dan 13 ya. Ini Tuhan berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada loh saudara. Makanya kalau hari ini jangan cari pertolongan di luar Tuhan, karena hanya Dia juru selamat ya. Dan Tuhan berkata gini, selain daripadaku juga seterusnya, artinya selamanya, juga seterusnya ya. Aku tetap Dia dan tidak ada yang melepaskan ya, melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Siang ini Tuhan berkata, aku juru selamatmu nak. Engkau tidak akan takut, selama-lamanya aku tetap Tuhan dan juru selamat di atas badai kehidupanmu. Di atas masa corona, masa krisis ini. Bukan berarti ketika masa-masa tersulit diizinkan Tuhan, posisinya ganti, bukan jadi juru selamat. Enggak loh saudara. Statusnya ganti. Oh sekarang bukan juru selamat lagi, bukan Tuhan sebagai penolong. Enggak. Dia tetap memposisikan dan dia berkata, untuk seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Amin saudara. Itu yang membuat hari ini kita aman di dalam tangan Tuhan. Tangannya pasti menyelamatkan, melindungi saudara. Tidak usah takut. Tangan ini berdaulat penuh, aman di dalam perlindungan Tuhan. Aman di dalam kuasanya. Saya bisa katakan kuasa Tuhan itu powerful. Amin. Perlindungannya itu full protection saudara. Orang lain tidak bisa melindungi saudara sebegitu begitu diperhatikan, tapi Tuhan itu memperhatikan saudara sampai detail, sampai rambut jatuh aja Tuhan memperhatikan. Itu artinya full protection. Perlindungan Tuhan itu adalah perlindungan yang maha tinggi. Kita aman dalam perlindungan yang maha tinggi dan maha kuasa. Amin saudara. Ya, yuk kita lihat bagaimana di Yesaya 43 ayat 16-19. Kalau dia berkata, aku Tuhan juru selamat, dia akan melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan di Yesaya 43 ayat 16 dan 19. Yesaya 43 ayat 16 dan 19. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Itu yang pertama, ketika saudara hari ini dalam padang gurun, tidak usah takut. Dia menyediakan keajaiban. Yaitu dia sudah buktikan dia akan membuka jalan di laut melalui air yang hebat. Tidak ada orang yang bisa membuat jalan di laut hari ini dalam sekejap,
Hanya tangan Tuhan yang bisa membuat laut itu jadi kering. Tidak ada, saudara. Tapi itulah keajaiban yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan sudah buktikan. Di padang gurun hari ini, saudara akan menikmati banyak keajaiban. Ada pengertian Tuhan yang tidak terbatas, yaitu kejutan yang tiba-tiba. Yang kedua, lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Yang kedua, ada kejutan-kejutan yang saudara tidak pernah pikir, tapi Tuhan sudah sediakan. Amin. Satu pintu tertutup akan membuka banyak pintu yang tidak pernah saudara pikirkan. Itu Tuhan sudah sediakan. Tuhan berkata apa? Aku hendak membuat sesuatu, hendak. Sekarang sudah tumbuh. Artinya sekarang sudah ada di dalam perencanaan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah siapkan semua kejutan-kejutan itu. Dan saudara akan menikmatinya. Saya jujur mengalami kejutan Tuhan. Ya, walaupun waktu diproses saya juga syoknya kaget-kaget, saudara. Kalau lihat prosesnya Tuhan tuh kayak jet coaster. Kadang berita buruk itu sampai gitu. Tapi kejutannya juga bikin kaget, saudara. Kejutan Tuhan banyak dalam hidup saya yang membuat saya itu kadang-kadang nangis lihat kebaikan Tuhan. Saya melihat kejutan Tuhan dalam hidup saya, terutama hidup saya dipakai Tuhan. Terutama hari-hari ini banyak orang yang mengalami pemulihan lewat proses hidup saya, lewat khotbah saya. Ada banyak orang yang hari ini move on, saudara. Tidak lagi merenungi nasib, tidak lagi melihat kenyataan. Hidup pakai strateginya Bu Eli enak, 3B. Semua ketika praktek 3B, segala sesuatu jadi mudah. Mudahnya bukan karena prosesnya yang tambah mudah. Saudara jalani proses itu lebih ringan, saudara. Karena apa? Saudara sudah nyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Tidak banyak lihat, tidak banyak bicara maupun apapun sudah. Pokoknya orang berserah itu sudah tidak banyak lihat. Buta, budek, bisu, saudara. Sudah. Tidak banyak dengar apa kata dunia. Dengar apa kata Tuhan. Amin, saudara. Lihat anak saya bakal jadi hamba Tuhan sekarang tahun depan. Anak saya sudah lulus, saudara. Ya, sudah lulus sekolah konseling dan dia siap melayani. Bahkan dia tanya, Mam, doakan aku. Aku juga mulai doa. Tuhan mau bawa aku pelayanan di mana? Keren, saudara. Itu yang membuat saya berkata, aduh banyak kejutan. Suami saya yang dulu saya doakan 15 tahun tidak bisa terima Yesus. Benci sama orang Kristen. Hari ini bisa terima Yesus, itu anugerah. Itu membuat saya kaget-kaget. Belum berkat yang hilang. Kalau dulu saya mikir yang hilang. Aduh Tuhan, kok banyak ya Tuhan. Hak saya dicuri. Tapi hari ini kaget-kaget juga lihat pengembaliannya. Itulah cara Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga ya. Bagaimana hari ini kita percaya ada firman yang berkata di Mazmur 30 ayat 6a itu kesukaan saya. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Itu ayat favorit saya. Kalau saya lagi berduka, saya ingat ayat ini. Mazmur 30 ayat 6a. Sepanjang malam memang ada tangisan, Eli. Tapi kamu tidak pernah tahu kapan titik menjelang pagi. Orang kalau mau menjelang pagi itu kan tiba-tiba, wah terang kan. Ya itulah cara Tuhan. Sepanjang malam hari ini mungkin berbagai-bagai pencobaan itu menimpa saudara. Nangis saudara, nangis. Tapi sepanjang pagi Tuhan berkata, habis tangisan akan terdengar sorak-sorai. Bukan habis tangisan itu melihat bencana. Enggak saudara, sepanjang malam memang ada tangisan. Tapi menjelang pagi akan terdengar sorak-sorai. Orang sorak-sorai itu gimana? Wow, kaget saudara lihat kejutannya Tuhan. Walaupun nangisnya berdarah-darah. Tapi kalau sudah lihat hasilnya, tidak sebanding. Saudara akan bilang, wow, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Saudara tidak perlu ngomongin masalah. Kalau Tuhan berkata, berbahagia, itu artinya akan ada sorak-sorai saudara. Amin. Kita lagi menuju perjalanan menjelang pagi nih loh saudara. Makanya kuat dalam bertahan, tapi tidak bisa pakai kekuatanmu sendiri, butuh tangan Tuhan untuk bertahan. Saya kalau bertahan pakai kekuatan Eli, tidak mampu saudara. Tapi waktu saya butuh, saya andalkan kekuatan tangan Tuhan, saya bertahan. Hari ini, sorak-sorai saudara. Amin, kita semua lagi dalam perjalanan loh, menjelang pagi ini. Ya, tidak selamanya loh saudara dalam tangisan terus. Memang ini lagi masa-masa yang kelam.
Percayalah, ini masa-masa tangisan saudara, enggak apa-apa, semuanya ditampung. Air mata kesengsaraanmu ditampung, nangis saja enggak apa-apa sama Tuhan. Tapi bukan nangis lebay, nangis karena melihat bagaimana saudara akan berjalan dengan pengalaman bersama Tuhan. Dan saudara merasakan pemeliharaan Tuhan, tangan Tuhan yang begitu ajaib, itu memelihara saudara dan saya sampai seisi rumah, luar biasa. Amin saudara. Kenapa saya hari ini walaupun saya pergi jalan-jalan, saya tuh tidak pernah bisa melupakan untuk melayani Tuhan. Karena saya tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Saya bukannya hari ini banyak orang ngomongin saya, Bu Eli, kamu nyantai sedikit aja lah, ngapain sih kok sampai seperti itu? Wong kamu lu tidak kejar setoran, relax. Buat hidup saya bukan untuk mengejar apa-apa saudara. Saya tidak punya motivasi, Tuhan tahu di hadapan Tuhan. Saya tidak kejar setoran, saya tidak kejar untuk cari nama. Tapi saya kejar hari ini bagaimana saya bisa membalas kebaikan Tuhan. Karena selama 11 tahun saya melihat tangan Tuhan memelihara hidup saya secara luar biasa. Itu yang membuat hari ini saya merasa bahwa saya nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Selain saya juga memberikan kekuatan, hanya itu yang saya bisa lakukan. Supaya setiap orang yang mendengar vitamin itu akan menjadi bangkit, move on. Saya cuma kepingin itu saudara. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena saya tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Selain hari ini cuma bisa menyenangkan hatinya dengan melayani saudara. Amin. Amin saudara. Ya, yang ketiga, apa saudara? Yesaya 43:19, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya ikut Kristus di padang gurun hari ini akan ada keajaiban, akan ada kejutan-kejutan yang membuat saudara akan tercengang bersorak-sorai. Yang ketiga, Tuhan selalu membuka jalan di padang gurun. Pastikan hari ini justru di padang gurun saudara melihat bagaimana Tuhan akan membuka jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Jangan pernah takut. Di padang gurun saat jalan buntu, hari ini kita butuh tangan Tuhan. Amin. Amin saudara. Yuk yang ketiga, nanti waktunya tidak cukup. Bagaimana ketika hari ini ya, saya mungkin lompat aja. Ketika saudara lagi direndahkan. Ya, yang ketiga, saya skip dulu takutnya tidak keburu. Bagaimana ketika hari ini, ketika kita direndahkan orang. Mungkin saudara sebagai harga diri, saudara dianggap sudah tidak layak, benalu ya. Saya lagi ngonselingi seorang ibu. Tuhan itu dahsyat saudara. Ibu ini ya diselingkuhi sampai dikatakan suaminya, kamu ini orang yang miskin, kamu orang yang tidak bisa apa-apa, kamu hanya benalu, aku sudah tidak butuh kamu, kamu hidup sendiri. Dan ibu itu nangis sama saya. Dia nangis, Bu, saya sudah tidak dihargai, Bu. Saya benar dianggap keset. Suami saya selingkuh dengan orang yang hebat. Orang yang lebih pintar dari saya. Orang yang lebih kaya. Orang yang lebih bisa cari uang. Sehingga dia menghina saya. Saya dari dulu tidak boleh kerja karena harus ngeramut anak. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan di balik semua ini ketika saya berkata, baca firman ini, 1 Petrus 5 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 6. Ya. Hari ini kalau saudara direndahkan, butuh tangan Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar saudara. Rendah karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kalau itu penghinaan terjadi, tidak usah takut. Kalau itu penghinaan terjadi hari ini, jangan pernah merasa hidupmu tidak berharga. Tapi Tuhan berkata, waktu itu terjadi, rendahkan di bawah tanganku yang kuat. Karena tangan ini akan mengangkat engkau tinggi-tinggi pada waktunya. Tuhan berkata supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Keset tidak apa-apa. Ya sudah Tuhan, saya dianggap keset, tapi saya tetap belajar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tidak apa-apa. Dianggap benalu tidak apa-apa. Dianggap tidak punya nilai, tidak apa-apa. Dihina-hina, tidak apa-apa. Karena saudara sedang belajar untuk merendahkan diri, bukan di bawah tangan manusia. Saudara sedang merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan Tuhan berkata apa? Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Keren. Lihat Mazmur 118 ayat 6. Ya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan.
tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ketika saudara rela diinjek-injek dengan ipar, mertua, suami, atau orang sekitarmu yang tidak pernah menghargai hidup, tidak apa-apa. Karena ketika saudara rela dan saudara tetap responnya benar, saudara sedang dalam perjalanan menuju sorak-sorai, yaitu untuk ditinggikan dan Tuhan melakukan keperkasaan. Kita akan jadi orang yang ditinggikan, kita jadi orang yang perkasa. Saudara tahu kesaksian seorang istri yang konseling sama saya. Hari itu saya melihat keajaiban Tuhan, pembelaan Tuhan. Suaminya yang sering menghina dia jatuh sakit berulang kali, saudara. Dan kalau sudah sakit, dia mulai butuh suami, butuh istrinya. Saudara lihat, dan istrinya hari-hari ini jujur. Saya sampai bilang, Tuhan itu dahsyat. Istrinya dikirim orang-orang yang menolong hidupnya adalah orang-orang yang suksesnya luar biasa. Ya, secara akal dia itu orang yang hina, dipandang hina, saudara. Tapi Tuhan dengan cara yang ajaib bisa menolong orang-orang, ngirim orang-orang yang bukan sembarang orang loh, saudara. Orangnya sukses dikirim buat istrinya. Orang-orang yang dia tidak kenal Tuhan kirim untuk bisa menopang kehidupan istrinya, saudara. Itulah cara Tuhan. Coba kalau waktu itu dia tidak nurut, dia marah sama suaminya yang menghina dia, yang menjadikan dia keset. Lihat tidak karya Tuhan yang ajaib? Nah. Dan dia bercerita, saya lihat pemeliharaan Tuhan dahsyat. Tuhan kirim orang-orang yang terkenal untuk datang kepada dia, untuk memberikan bantuan. Itulah karya Tuhan, saudara tidak perlu berpikir. Amin, saudara. Ya, Yesaya 2 ayat 11 sampai 12. Saudara hari ini tidak perlu balas. Orang yang jahat sama saudara, saudara lepaskan aja pengampunan. Amin. Hari ini saudara dihina, tidak apa-apa. Telan semua pil pahit. Telan aja kata-kata dia yang menghina. Hidupmu bukan ditentukan apa kata orang kok. Hidupmu ditentukan apa kata Tuhan. Amin, saudara. Kalau hari ini diinjak-injak, tidak dihargai uang orang karena saudara tidak punya uang. Saudara lagi di PHK. Semua pada meninggalkan saudara. Tidak apa-apa. Cuman butuh tangan Tuhan yang membuat saudara hari ini akan bangkit, ditinggikan. Dan saudara akan melihat saudara akan menjadi orang yang perkasa di akhir zaman. Tidak perlu siapa-siapa. Amin, saudara. Yesaya 2 ayat 11 dan 12. Ini loh pembalasan Tuhan buat orang-orang yang menginjak-injak saudara. Yesaya 2 ayat 11 sampai 12. Manusia yang sombong. Lihat ya, orang yang kalau tinggi hati menghina saudara itu berarti sombong loh, saudara ya. Hati-hati, suami-suami kalau sering mengatai istri dan istri yang sudah berdoa, hati-hati. Ini firman kebenaran, bukan Bu Eli yang cerita. Yesaya 2 ayat 11-12. Manusia yang sombong akan direndahkan. Makanya suaminya sakit berulang kali. Tidak ada. Saudara tahu sakit walaupun punya uang. Tidak ada loh. Waktu itu dia butuh darah. Tidak ada stok darah, saudara. Tidak ada stok di rumah sakit. Aneh tidak, saudara? Itulah karya Tuhan, pembelaan Tuhan atas orang benar. Punya uang pun tidak bisa saudara melakukan apapun. Kalau karena dia hari itu sombong, dia direndahkan sama Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ingat loh ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau berani maki-maki orang benar, hari itu Tuhan lihat, hanya Tuhan loh yang maha tinggi. Saudara lihat kata-kata berikutnya. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh. Serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Saudara lihat hari ini kalau saudara yang direndahkan akan diangkat tinggi-tinggi, dibuat menjadi orang yang perkasa. Tapi orang yang merendahkan saudara nanti mereka menabur akan menuai. Yang pertama direndahkan. Yang kedua akan ditundukkan. Ya, tiba-tiba ada kejatuhan. Tadinya sukses tidak tahu tiba-tiba bisa jatuh. Harga dirinya dihina orang, itu pasti. Yang ketiga, pasti ada penghukuman. Direndahkan, ditundukkan, dihukum. Itu nasib orang yang lagi hari-hari ini menghina orang benar.
Saudara hari ini dianggap keset, telan aja, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saudara merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Suatu kali saudara akan diangkat. Amin, jadi kepala bukan jadi ekor. Saudara akan dibuat perkasa. Hebatnya Tuhan tuh seperti itu saudara. Makanya kalau dihina, dibilang benalu kamu ya. Kamu bisanya orang miskin, kamu enggak bisa apa-apa. Dalam nama Yesus, terima kasih. Itu artinya hari itu saudara akan ditinggikan dan dibuat perkasa oleh tangan Tuhan yang kuat. Amin. Saudara tidak perlu balas. Nanti pembalasan Tuhan bukan saudara yang membalas. Otomatis saudara. Orang yang berani menghina saudara hari itu, dia akan direndahkan, dia akan ditundukkan saudara. Orang ditundukkan itu malu saudara. Amin saudara. Sesuatu yang membuat dia bangga akan dihabiskan sama Tuhan sehingga dia tunduk. Dan dia akan dihukum. Apa yang dia tabur, apa yang dia ucapkan, itu akan dia tuai. Ngeri saudara. Makanya jangan balas kutuk sama kutuk ya. Kalau hari ini saudara direndahkan orang, jangan balas sudah. Terima semua ini, karena ini awal di mana ini benih untuk saudara ditinggikan dan dibuat perkasa oleh Tuhan. Firman loh saudara yang bicara. Amin saudara. Saudara mau hari ini ya, masih ada waktu yang ketiga, yang keempat. Hari ini supaya bagaimana bagian kita supaya melihat tangannya bekerja. Ya, Yesaya 51 ayat 5. Bagian saudara dan saya siang ini, jangan sampai saudara kehilangan kesempatan ini. Waktu tangan ini bekerja, segala sesuatunya beres. Tapi pastikan bagian saudara. Yuk kita buka Yesaya 51 ayat 5. Setelah itu selesai ya. 3 bagian yang kita lakukan, setelah itu kita selesai. Buka aja dulu di Mazmur 81 ayat 13 sampai 15. Yuk buka dulu di Mazmur 81 ayat 13 15. Hari ini kalau saudara ngalami khawatir, ingat ya, tangan Tuhan pasti memelihara. Hari ini kalau saudara ngalami padang gurun, enggak tahu titik terangnya sampai kapan jalan akan terbuka. Saudara enggak tahu hari ini jalani, enak enggak enak, ngerti enggak enak, jalani aja padang gurun. Yang pasti Tuhan sertai saudara di padang gurun tadi dengan apa saudara? Keajaiban. Kejutan-kejutan yang baru, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak-sorai. Yang ketiga, ya, setelah ada kejutan yang baru, yang ketiga yaitu apa, saudara? Ada sesuatu yang akan membuat saudara hari ini akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu akan melakukan jalan, membuka jalan pada akhirnya saat tiada jalan. 3 hal ini yang akan Tuhan lakukan. Kalau direndahkan hari ini, saudara tidak perlu balas. Karena justru direndahkan ini awal promosi Tuhan terjadi, saudara akan diangkat Tuhan tinggi-tinggi dan akan perkasa. Bagian saudara, Mazmur 81 ayat 13 sampai 15. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Ternyata kalau orang ngikuti rencananya sendiri itu orang yang degil saudara ya. Jadi hari ini kalau rencanamu lagi kacau balau, bersyukurlah, itu berarti saudara sedang dibawa Tuhan masuk dalam rencananya yang besar. Saya waktu awal masuk rumah tangga, saya berdoa punya suami yang terbaik dan Tuhan berikan. Saya melihat 15 tahun perjalanan hidup saya, rencana saya begitu berhasil. Saya punya suami yang baik, cinta mati sama saya, kebahagiaan yang luar biasa, itu rencana saya. Tapi sejak Tuhan mau menggenapi rencananya yang besar dalam hidup saya, rencana saya dibikin kacau balau, saudara. Saya sampai marah sama Tuhan. Lah kok masuk rencana Tuhan itu kayak gini, katanya indah. Mana indahnya? Malah suami yang baik jadi suami yang selingkuh. Suami yang cinta mati jadi neknya setengah mati, lihat saya. Indahnya di mana, saudara? Tapi percayalah dengan perjalanan hidup, saudara lihat ayat berikutnya. Ya, justru saya kalau tidak hidup dalam rencana Tuhan, saya keluar dari rencananya Tuhan, saya jadi orang yang degil. Saudara. Lihat kata berikutnya, biarlah mereka berjalan mengikuti, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Keren saudara. Hari ini kita mau kan tunggu pembalikan tangan Tuhan. Tuhan itu kalau memulihkan saudara itu cuma sekejap, seketika. Saudara mau, ini rahasianya. Apa yang perlu saudara lakukan kalau kita hari ini pengen lihat tangan itu cepat membalik saudara.
hari ini izinkan rencanamu yang kacau balau, mungkin keuanganmu lagi kacau balau, hari ini rela saudara, rela. Rencanamu tidak terjadi kacau balau, rencanamu investasi tahun ini gagal semua, padahal sudah dipersiapkan. Rencanamu liburan tahun ini, semua rencana liburan sudah gagal semua. Uang hilang, mungkin ada banyak kerugian, banyak perusahaan investasi tutup, rencanamu gagal, kacau balau. Rela saudara, amin saudara. Yang kedua, dengaran apa kata Tuhan. Sekiranya umatku mendengarkan aku, dengar. Jangan banyak dengar kata dunia, dengar kata berita hoak, WhatsApp, berita krisis, berita pandemi bakal tambah parah, jangan pernah dengar. Ya, relakan rencanamu untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar setelah masa pandemi ini. Sekarang memang kacau balau, tapi setelah pandemi ada rencana Tuhan yang besar, yaitu yang pertama, yang kedua rela, yang pertama rela, yang kedua dengaran apa kata Tuhan. Yang ketiga, lihat ya saudara, seketika dan sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Hari ini kita selain rela, kita selain dengaran apa kata Tuhan, kita hidup di dalam jalannya. Jangan nyimpang kanan kiri. Responmu harus benar. Percayalah, waktu saudara sudah menyerahkan hidupmu dalam tangan Tuhan, berserah percaya, dan saudara rela, rencanamu kacau balau, buat menggenapi rencana Tuhan yang besar. Yaitu saudara tidak perlu dengar apa kata dunia. Kasian deh lu, tidak perlu dengar. Walaupun hari ini masalah keuangan belum selesai, masalah hutang belum selesai, ada lagi masalah penyakit timbul, ada lagi masalah suami timbul, berbahagialah. Tetap rela, tetap dengar apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata, engkau berbahagia nak, bertahan nak, pasti nanti aku janji untuk memelihara hidupmu. Di padang gurun kau akan menikmati keajaiban, kekejutan. Pasti ada jalan di padang gurun. Percayalah itu janji Tuhan. Direndahkan kayak keset, tidak apa-apa, ikhlas, rela, dengar apa kataku. Dan yang ketiga, hiduplah di jalan-jalannya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup di dalam jalan Tuhan, walaupun sakit. Tidak instan saudara. Saya hidup di jalan Tuhan 11 tahun saudara. Wow, tapi ketika saya bisa menikmati, saya sudah rest secara pikiran. Nikmat kok saudara. Saya selalu ngambil keputusan, saya stop untuk berkata, stop berpikir untuk tentang masalah. Masalahku sudah aman di dalam tangan Tuhan, tidak perlu aku pikirkan. Itu bukan kapasitas Eli lagi, bukan kapasitas saudara. Sampai saudara sendiri yang memutuskan stop, itu akan berhenti. Tapi selama saudara tidak memutuskan stop untuk berpikir tentang masalah, stop untuk berduka cita melihat masalah, saudara terus akan hidup sampai akhir menutup mata. Masalah tidak pernah beranjak dari saudara. Tapi sampai hari ini Tuhan mau saudara katakan stop untuk masalah, stop untuk memikirkan masalah, stop untuk mengatakan masalah. Aku mau bersuka cita, aku mau hidup berserah penuh kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membalut. Ya, firman itu berkata apa saudara? Seketika itu juga musuh mereka akan aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tangan. Hari ini yuk sepanjang malam ada tangisan menjelang pagi, sorak-sorai. Tapi pastikan bagian saudara jalan saudara. Aduh ini panas ya saudara. Di sini tidak ada AC saudara. Panas tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat saya untuk menyampaikan vitamin buat saudara ya. Yuk kita sudah selesai ya. Hari ini apa yang perlu diserahkan dalam tangan Tuhan? Saudara, yang pertama kekhawatiran ya. Yang kedua, waktu saudara jalan di padang gurun, saudara tidak menemukan jalan keluar, serahkan sudah sama Tuhan. Yang ketiga yaitu ketika saudara direndahkan, saudara butuh tangan Tuhan yang kuat untuk meninggikan. Kita akan ditinggikan, kita akan jadi orang yang perkasa. Musuh saudara akan dihukum, ditundukkan, direndahkan. Bukan bagian saudara, tapi bagian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Rela saja, rencanamu kacau balau. Ya wis Tuhan, mau pergi tidak jadi pergi, ngucap syukur. Ya wis Tuhan, mau rencana beli rumah tidak jadi, malah rumah dijual, ngucap syukur. Itu yang Tuhan mau. Dengar apa kata Tuhan. Berbahagia kok aku Tuhan, berbahagia. Selama ada tanganmu yang kuat, aku berbahagia.
Aku tidak akan menyimpang kanan kiri, aku tidak akan tipu sana, tipu sini, cepat kaya. Aku tidak akan jadi ambil suami orang supaya aku membalas suamiku, aku tidak akan Tuhan. Aku tetap mau belajar setia di jalan Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan membalikkan telapak tangan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat siang ini, vitamin ini menguatkan kami. Kami tahu kami aman di dalam tangan-Mu. Saat kami khawatir, saat kami di padang gurun, saat kami direndahkan, tangan-Mu sudah lebih dari cukup. Biarlah kekuatan-Mu mengalir, kami mau rela Tuhan. Kami mau dengar-dengaran apa kata Tuhan, dan kami mau respon kami benar supaya kami hidup di jalan-Mu. Yang sakit sembuhkan, yang menjalani saat ini keuangan Tuhan buat terobosan berkat. Yang menjalani masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, berkati bangsa negara kami, beri keamanan, dan virus corona kami serahkan dalam tangan-Mu, berlalu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati berkata amin. Tetap semangat ya, tetap bersyukur. Pesan saya, kalau ada masalah satu belum selesai, itu artinya Tuhan sedang mengalungkan kasih karunia-Nya. Ini loh, kamu jadi orang berbahagia. Yang penting bertahan dengan tanganku, tidak akan aku mempermalukan. Aku pasti pelihara hidupmu. Amin saudara ya. Nanti ada kesaksian banyak orang. Bu Eli, kalau Tuhan balikkan telapak tangannya, hebat loh Bu Eli. Itulah karya Tuhan. Amin ya. God bless, happy weekend semuanya ya. Sampai ketemu di live berikutnya. Jangan bosan-bosan ya. God bless you.